Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Khairunisa dengan NIM 08011182530023. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas algoritma pemrograman, tugas keempat untuk soal nomor 4. Di sini, soalnya diminta untuk membuat program rekursif untuk menampilkan hasil dari P, N, R dibagi C, N, R atau permutasi dibagi dengan kombinasi. Nah, di sini kita menggunakan header IOStream untuk menggunakan perintah seperti cin, cout, dan juga nline. Lalu kita menggunakan using namespace std. Ini fungsinya agar kita tidak perlu menuliskan std.2.2 berulang kali pada setiap awal perintah. Nah, di sini karena diminta untuk rekursif, maka di sini kita mendeklarasikan untuk function terlebih dahulu. Di sini ada function faktorial dengan namanya itu adalah fact, tipenya adalah integer. Untuk parameternya itu ada k dengan tipenya integer. Nah, di dalam function ini kita mengecek kondisi. Karena dia rekursif, maka harus ada kondisi dasarnya. Nah, di sini if k sama dengan 0 atau k sama dengan 1. Nah, ketika dia mencapai kondisi dasar untuk keadaan kedua kondisi ini, maka dia akan melakukan return 1. Nah, seandainya dia tidak memenuhi kondisi tersebut, maka dia akan masuk ke dalam block else. Lalu dia melakukan return k dikali fact k min 1. Jadi, dia akan memanggil si function fact tadi dengan parameternya itu dikurang dengan 1. Oke, dimasuk ke inline-nya. Di sini kita mendeklarasikan variabel-variabelnya. Ada n, r, dan juga hasil dengan tipe datanya adalah integer. Lalu, kita meminta inputan untuk n dan juga r. Untuk di sini untuk meminta inputan kita menggunakan fungsi cin n dan juga cin r. Lalu kita akan menyimpan hasil itu kita isi dengan faktorial n dibagi dengan faktorial r dikali faktorial n min r. Oke, lalu kita akan melakukan cout hasil. Jadi hasilnya nanti akan ditampilkan di layar. Oke, mungkin kita bisa coba untuk Oke, kita coba hasilnya adalah 10 dan 2. Hasilnya adalah 45. Lalu kita coba lagi misalnya 5 dan 2. Oke, hasilnya adalah 10. Ini kita bisa masuk ke dalam penjelasan programnya. Nah, di sini program ini dimulai dengan memesan tempat di memori komputer melalui deklarasi variabel n, r, dan hasil yang bertipe integer, serta mendeklarasikan fungsi fact yang bertipe integer untuk menghitung nilai faktorial secara rekursif. Setelah tempatnya disiapkan, program meminta input dari pengguna berupa nilai n dan r, lalu menyimpannya ke dalam variabel tersebut. Selanjutnya, komputer menjalankan fungsi fact untuk menghitung nilai faktorial di dalam fungsi tersebut. Komputer melakukan pengecekan menggunakan struktur if, apakah nilai k itu sama dengan 0 atau 1. Jika kondisinya terpenuhi, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 karena faktorial dari 0 dan 1 adalah 1. Namun, jika kondisi tidak terpenuhi, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri menggunakan rekursif dengan rumus k dikali fact k min 1 hingga mencapai kondisi dasar. Setelah seluruh nilai faktorial berhasil dihitung, komputer melakukan proses perhitungan kombinasi menggunakan rumus n faktorial per r faktorial dikali n min r faktorial. Kemudian menyimpan hasilnya ke dalam variabel hasil. Terakhir, program menampilkan nilai hasil kombinasi tersebut ke layar. Nah, untuk penjelasan program mungkin dapat dilihat di layar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan running untuk n-nya sama dengan 5 dan juga r-nya sama dengan 2. Nah, di sini programnya dimulai, lalu program meminta input untuk nilai n. Lalu user mengetik 5. Nah, selanjutnya nilai 5 akan disimpan ke dalam variabel n. Lalu program akan meminta input untuk nilai r-nya. Nah, di sini user mengetik angka 2. Nilai 2 tersebut disimpan ke dalam variabel r. Lalu program akan menghitung hasil fact 5 dibagi fact 2 dikali fact 5 min 2. Lalu program memanggil fungsi fact 5 terlebih dahulu.
Nah, di sini dia akan menjalankan fungsi rekursif dari fak 5-nya. Nah, karena 5 itu bukan 0 atau 1, maka fak 5 itu adalah 5 dikali fak 4. Nah, fak 4 ini kita panggil kembali, lalu karena 4 ini bukan 0 atau 1, maka dia menjalankan 4 dikali fak 3. Lalu di fak 3 itu, karena dia 3 itu bukan 0 atau 1, maka dia melakukan 3 dikali fak 2. Lalu di fak 2, karena 2 bukan 0 atau 1, maka dia menjalankan 2 dikali fak 1. Lanjut, fak 1 itu karena dia sudah mencapai kondisi dasar, maka dia mengembalikan nilai 1 atau return 1. Nah, nilai tadi dikembalikan. Fak 2 itu dia 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Fak 3 itu 2 dikali 3 dikali 2, hasilnya adalah 6. Fak 4 itu 4 dikali 6, hasilnya 24. Fak 5, 5 dikali 24, hasilnya adalah 120. Lalu program kemudian menghitung nilai dari faktorial 2. Nah, fak 2 tadi kan sudah didapatkan, itu hasilnya adalah 2. Ini kita nggak perlu jelasin lagi prosesnya. Lalu untuk fak 5 kurang 2 itu hasilnya adalah 3. Nah, 3 tadi juga sudah kita dapatkan di atas hasilnya berapa. Nah, karena nilainya sudah didapat semua, maka program akan menghitung hasilnya. 120 dibagi 2 dikali 6. 120 dibagi 12, maka hasilnya adalah 10. Lalu nilai 10 itu akan disimpan ke dalam variabel hasil. Lalu program akan menampilkan output yakni 10. Lalu programnya selesai. Nah, untuk hasil runningnya itu ada tadi sudah kita coba. Lalu kita masuk ke dalam pseudocode-nya. Nah, di sini kita mulai dari in main-nya terlebih dahulu. Itu ada n, r, dan juga hasil dengan tipe datanya adalah integer. Lalu kita mulai programnya dengan begin, lalu kita read n, read r. Lalu hasil itu nilainya diisi dengan fak n dibagi fak r dikali fak n min r. Lalu kita write hasil, lalu n. Lalu untuk bagian function itu kita pisah dia ke dalam bentuk seperti kotak. Nah, di sini kita deklarasikan variabelnya. Tadi dalam parameter ada variabel k dengan tipe datanya integer. Lalu kita mulai programnya. Nah, di sini ada pengecekan kondisi if k sama dengan 0 or atau k sama dengan 1. Dan fak k diisi dengan 1. Kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi tersebut, dia masuk ke dalam else dan fak k diisi dengan k dikali fak k min 1. Lalu n. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke flowchart. Oke, jadi di sini kita mulai dari bagian fungsinya terlebih dahulu. Oke, di sini ada function faktorial. Nah, di sini dimulai dari start dengan bentuk ellipse, lalu masuk ke dalam pengecekan kondisi dengan bentuk belah ketupat. Untuk kondisinya itu adalah k sama dengan 0 atau k sama dengan 1. Jika benar, dia akan melakukan return 1. Jika salah, dia akan melakukan return k dikali fak k min 1. Lalu kedua hasil tersebut atau kedua nilai return tersebut akan diarahkan ke dalam blok N. Selanjutnya di in main, itu kita mulai dari start, lalu kita diminta untuk menginputkan nilai N dan juga R. Lalu, sini ada proses. Prosesnya itu adalah mengisikan nilai hasil dengan fak N dibagi fak R dikali fak N min R. Lalu kita tampilkan hasilnya di output dengan bentuk jajar genjang. Lalu kita end dengan bentuk elips. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.